Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Puji Tuhan, saat ini kita mau membacakan firman Tuhan dari Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepada aku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun ini, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuat menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan melimpahkan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa ini. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja besar, dan aku akan mengajar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Dan sesuai dengan perikop hari ini, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Jadi saya mengambil tema pada kita pada hari ini, yaitu Yehuda akan dibuang ke Babel. Sekali lagi tema kita yaitu Yehuda akan dibuang ke Babel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita sudah pernah mendengar cerita tentang pembuangan Yehuda ke tanah Babel. Kita melihat
walaupun mereka dalam pembuangan, tapi penyertaan Tuhan selalu nyata atas bangsa Yehuda. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Tuhan sangat menyayangi mereka. Tuhan izinkan Yehuda dibuang ke Babel. Saya percaya ada suatu hal yang mau Tuhan inginkan dari orang-orang Yehuda. Supaya apa? Supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka tidak menyembah Allah lain. Seperti tadi sudah kita baca. Yang Tuhan inginkan supaya mereka tetap sungguh-sungguh percaya dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan menyembah patung buatan tangan manusia yang tidak bisa melakukan apapun. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadi seperti saya bilang, yaitu tema kita, Yehuda akan dibuang ke Babel. Pembuangan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yehuda, kepada orang-orang Yehuda, bukan semata-mata karena Tuhan membenci mereka, bukan semata-mata karena Tuhan tidak suka lagi kepada mereka, bukan semata-mata karena Tuhan ingin memusnahkan mereka dan tidak ingin memulihkan mereka. Akan tetapi Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya orang Yehuda menyadari kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh nyata ketika nanti mereka akan dibuang ke Babel. Kita melihat mereka akan dibuang. Dan di negeri Babel yang berkuasa di situ yang menjadi raja adalah Nebukadnezar. Kita melihat bahwa mereka saat mereka dibuang nanti ke Babel, ada banyak hal yang mereka alami. Saya percaya ketika kita tidak berada di tempat kita asal kita yang asli, pasti kita akan merasa asing. Kita akan merasa kesulitan. Demikian juga nanti kelak ketika Yehuda akan dibuang, ada banyak kesulitan yang mereka alami. Tetapi hal ini dilakukan oleh Tuhan Allah, bukan semata-mata karena Tuhan benci kepada orang Yehuda, tetapi karena Tuhan mengasihi. Tuhan ingin menampakkan kuasanya, membuktikan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang sanggup melakukan, yang sanggup nanti akan mengeluarkan mereka dari pembuangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti di ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel. Hambaku ini, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ayat 10, aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kengerian dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki, suara pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Dikatakan bangsa Yehuda akan mendapatkan suasana kesulitan. Akan ada saatnya mereka akan mengalami kengerian, mengalami kesulitan ketika nanti mereka dibuang ke tanah Babel. Dan mereka dalam pembuangan akan berlangsung selama 70 tahun lamanya. Luar biasa, 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi saya percaya Tuhan lakukan ini karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya bagi orang Yehuda. Penyertaan Tuhan akan kita lihat ketika mereka dibuang ke Babel. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dia akan membuktikan bahwa Dia sanggup memberkati, melindungi umat pilihannya bagi yang percaya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini, saya percaya kita diberkati Tuhan. Saya percaya apapun yang Tuhan berikan saat ini bagi kita, kesulitan, kesusahan, masalah, atau sukacita, apapun itu yang Tuhan inginkan, kita tetap percaya kepada Dia. Itulah yang Tuhan inginkan, mengandalkan Dia dalam segala hal. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan ini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajari kami Tuhan supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Sama seperti bangsa Yehuda yang akan dibuang ke tanah Babel. Tuhan Yesus, kami percaya
bukan karena Engkau membenci mereka, tapi karena Engkau mengasihi mereka, dan Engkau akan tunjukkan kuasa-Mu. Dan kami percaya juga Engkau akan lakukan itu dalam hidup kami, dan Engkau akan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.